Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dari hukum Taurat nomor yang ketiga. Mari kita berdoa. Roh Kudus kuasai hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan secara sia-sia. Keluaran 20 ayat 7. Ya. Nah, Keluaran 20 ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nama dalam Alkitab itu bukan sekedar satu kata yang simple saja. Tapi nama itu menyatakan pribadi seseorang. Ya, pribadi seseorang. Lihat misalnya Kejadian 17, 1 Samuel 25, Matius 1:21. Nah, kita lihat satu ayat 1 Samuel 25 ayat 25a. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya. Memang Nabal mempunyai arti bebal, dan itu mencerminkan pribadi orang yang punya nama itu. Itu memang bebal pribadinya. Ya, lihat Matius 1:21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus mempunyai arti juru selamat. Jadi bukan sekedar nama ini. Ya. Tidak seperti Shakespeare yang berkata, what is a name? Apa sih makna nama itu? Kalau sekuntum bunga mawar diganti namanya jadi bunga apa gitu, toh wanginya tetap sama. Jadi seperti Shakespeare tidak menganggap penting tentang nama. Tapi nama dalam Alkitab itu bukan sekedar nama. Nama itu mempunyai makna yang penting. Makna tentang siapa dan apa artinya, dan menunjukkan pribadi sesuai dengan makna nama itu. Ya, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus memang artinya juru selamat. Memang beliau pribadinya adalah sang juru selamat itu. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama itu menunjuk pada pribadinya. Mazmur 20 ayat 8 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah dalam nama Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Ya, Allah yang hidup yang kita kenal dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang memakai nama samaran. Bukan pula tidak bernama. Beliau tidak memakai nama samaran, bukan pula tidak bernama. Tapi namanya mempunyai makna yang penting, dan memang itulah pribadinya. Ya. Sang juru selamat. Ya. Oke, nah kita lihat lagi Keluaran 3 ayat 14a. Ya, ketika Musa bertanya, kalau aku pergi ke Firaun, menghadap Firaun, berkata, izinkanlah umat Tuhan pergi. Lalu Firaun tanya, siapa yang suruh? Ya Allah kami. Lalu Firaun akan bertanya, siapa nama Allah yang menyuruh kamu? Ya. Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, kalau Firaun tanya seperti itu, aku jawabnya apa Tuhan? Bukankah bangsa Mesir dengan Firaun, mereka menyembah banyak dewa-dewi, dewa Ra, dewa sungai Nil, apa segala macam. Ya. Sehingga mereka kalau dengar
Allah kami menyuruh kami pergi keluar dari Mesir. Firaun tanya, siapa nama Allahmu? Ya. Lalu Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itu dalam terjemahan kita, Alkitab kita ya. Tapi dalam bahasa aslinya adalah Ehye Asyar Ehye. Ehye Asyar Ehye mempunyai arti, aku di sini, I'm here. Really present, sungguh hadir. Dan ready to help, siap menolong. Ya. Ini makna daripada Ehye Asyar Ehye. Tahu dalam terjemahan Inggris dikatakan I am that I am. Aku adalah aku. Ya. Nah, Ehye Asyar Ehye ini menunjuk pada pribadi yang aktif. Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah yang adalah pribadi yang aktif, yang hidup, dan yang memperhatikan kesengsaraan umatnya yang waktu itu sedang diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya. Diperhamba. Ya. Nah itu Ehye Asyar Ehye mempunyai arti pribadi yang aktif. Ya. Beliau adalah pribadi yang aktif, yang hidup dan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Ya, puji Tuhan. Oke. Dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Ya. Nama Tuhan harus dikuduskan. Maksudnya dikhususkan. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Apalagi disalahgunakan. Ya, nama Tuhan itu harus dikuduskan. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Ya, apalagi disalahgunakan. Gak boleh. Ada orang demi berbohong, mereka sering gunakan nama Tuhan. Ya, padahal untuk mendukung kebohongan mereka. Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh sembarangan diucapkan, apalagi disalahgunakan. Orang Yahudi takut sekali menyebut nama YHWH itu. Atau menuliskannya. Kalau mereka bertemu dengan nama YHWH, mereka harus ganti pena mereka, harus mereka pakai memakai pena yang baru. Ya, mereka harus cuci tangan dulu. Ya, itu mereka sangat menghormati nama itu. Ya, sehingga mereka karena takutnya, sehingga mereka mengganti nama YHWH dengan sebutan Adonai itu, Adonai. Ya, makna menyebut nama Tuhan secara sia-sia, memakai namanya, ya, ada sebagian orang memakai namanya untuk kecurangan, menyalahgunakannya untuk kebohongan atau untuk menyerang orang lain. Ya itu, ada sebagian orang yang menggunakan nama Tuhan secara sia-sia dengan tujuan seperti itu. Nama Tuhan menyatakan pribadinya yang maha suci, maha benar, maha kuasa, dan jangan disalahgunakan. Seperti kita nggak boleh menyalahgunakan nama presiden kita. Ya. Nanti kalau kita menyalahgunakan kita bisa dituntut. Ya. Itu baru nama presiden yang hanya beberapa tahun memerintah. Apalagi nama Raja segala raja. Ya. Tuhan dari atas segala Tuhan. Gak boleh kita sembarangan atau salah gunakan. Ya. Nah sekarang kita mau pelajari makna menyebut nama Tuhan secara benar. Secara benar. Ya. Pertama, jika seseorang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu adalah karena karya Roh Kudus. Ya, kalau kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar nabi atau rasul, tapi sebagai Tuhan, itu bukan kekuatan kita, tapi karena karya Roh Kudus saja. Itu terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 3.
Karena itu, kata Rasul Paulus, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus ya, yang bisa memampukan kita untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yesus bukan sekedar sebagai rasul saja, bukan sekedar disebut sebagai nabi saja. Tuhan Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat. Beliau adalah Sang Firman Allah yang menjadi daging. Menyebut Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati itu menghasilkan keselamatan. Menyebut Yesus sebagai Tuhan dengan lidah kita dan percaya bahwa dalam hati kita bahwa beliau itu adalah yang telah rela mati dan bangkit lagi. Ya, itu semua menghasilkan keselamatan jiwa kita. Jadi jangan main-main. Itu satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Oke, makna menyebut nama Tuhan secara benar. Makna kedua yaitu menyebut nama Tuhan harus disertai dengan ketaatan pada firman-Nya. Kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka salah satu buktinya adalah kita harus taat pada firman-Nya. Taat, T-A-A-T. Dari depan dibaca taat. Dari belakang kita baca taat juga, T-A-A-T. Pada hari kiamat, kata Tuhan ya, banyak orang akan datang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tapi kata Tuhan Yesus, aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Jadi kalau seorang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Kejahatan itu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya konsekuensinya dia harus meninggalkan kejahatan. Kebiasaan yang buruk, kelakuan, perkataan yang buruk yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya dia harus tinggalkan. Dia hanya tunduk pada hukum-hukumnya Tuhan saja, Tuhan Yesus. Ya. Oke. Makna ketiga menyebut nama Tuhan secara benar. Apa? Gak malu untuk mengakui Yesus sebagai pengikut Tuhan. Ya, tidak malu untuk mengakui Yesus. Ya, tidak malu untuk mengakui bahwa saya ini pengikut Yesus. Gak malu. Walaupun minoritas. Jangan lupa loh. Tuhan pernah berkata kamu adalah garam dunia. Seorang kalau masak sayur pasti garam tuh minoritas. Nggak mungkin seorang masak sayur satu panci garamnya mayoritas. Ya nggak bisa dimakan lah sayur itu. Garam selalu minoritas. Tapi dia menggarami, dia mengasini sayur itu. Ya. Jadi kalau kita sebagai minoritas jangan malu. Tidak malu untuk mengakui Yesus untuk mengakui bahwa orang itu untuk mengakui diri kita sebagai pengikut Tuhan. Lihat Matius 10 ayat 32 dan 33. Dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi jangan malu. I'm not ashamed. Saya tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan walaupun saya sebagai minoritas saja di masyarakat saya. Ya nggak apa-apa. Karena sekali lagi garam itu selalu minoritas. Ya. Rasul Paulus menuliskan bahwa ia mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Kata keyakinan kokoh dalam bahasa Inggris adalah I'm not ashamed. Saya nggak malu dalam Injil. Nggak malu. Lihat Roma 1 ayat 16. Ya,
Beberapa bentuk penyalahguna nama Tuhan. Apa bentuk-bentuknya? Beberapa bentuk ya. Ada orang, sebagian orang memakai nama Tuhan sebagai mantra. Enggak boleh ini. Mantra. Ingat, kemahakuasaan Allah tidaklah bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifatnya. Enggak boleh kita pisahkan. Ya. Allah yang maha kuasa, kemahakuasaannya tidaklah bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifat Allah itu. Allah maha kasih, maha suci, maha benar. Dan segala kemahakuasaannya tidak bertentangan dengan sifat dan kehendaknya. Ya. Lihat Matius 8 ayat 2 dan 3. Ya, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Nah itu. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi kehendak Tuhan tidaklah bertentangan dengan ya kemahakuasaan Allah, tidaklah bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifatnya. Ya. Kemahakuasaan Allah tidak bertentangan dengan kehendak dan sifat-sifatnya. Ya, boleh kita minta kepada Tuhan, boleh. Dalam doa kita boleh minta, silakan. Namun akhiri doa Anda dengan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kehendak manusia terbatas. Kita hanya tahu pendek saja pengetahuan kita, sempit saja. Dan biasanya pengetahuan kita, kemauan kita cuma egois biasanya. Termasuk kemauan saya sebagai manusia biasa. Dan itu kita boleh minta kepada Tuhan, tapi akhiri doa Anda dengan perkataan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ya, kita tahu kehendak kita terbatas, dikungkung dengan segala pengetahuan yang terbatas, perspektif yang terbatas. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang luas pandangannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi ketika Yesus bergumul di Getsemani. Demikian juga doa Yesus ini kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita ikuti. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang. Not my will, but thy will be done. Oke. Ini remote control dari TV ya, atau nah iman itu bukanlah seperti remote control ini. Ada sebagian orang pengajaran imannya sebenarnya kalau kita simpulkan ya kamu mengajarkan iman seperti remote control ya. Saya punya remote control, saya bisa mengontrol Allah dengan remote saya ini, dengan iman saya dalam tanda kutip ya. Itu menyamakan iman seperti remote control. Allah di sana di surga kita bisa kontrol dengan doa kita yang beriman itu katanya. Ya. Pada permintaan kita mungkin gak sesuai dengan kehendaknya. Ya. Iman itu dalam bahasa aslinya adalah pistis. Pistis artinya fidelity. Fidelity artinya kesetiaan. Kesetiaan pada kehendak Tuhan. Kesetiaan pada kehendak Tuhan. Apa saja yang menjadi kehendaknya kita setia. Kita harus menyamakan kehendak kita untuk sama dengan kehendak Allah. Jangan terbalik. Kita coba berusaha menarik kehendak Allah untuk sama dengan kehendak kita. Tidak. Itu namanya memaksa Tuhan. Nggak boleh. Kita nggak boleh memaksa Tuhan. Ya. Kita harus menarik kehendak kita untuk sama dengan kehendak Tuhan. Ya. Lihat Yohanes 15 ayat 7. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku, ini dalam terjemahan sehari-hari ya.
dan ajaranku tinggal dalam hatimu. Ajaran Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau. Ya, kalau ajaran Tuhan tinggal dalam hati kita, berarti kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dibalik. Kehendak Tuhan untuk terus ngikutin kehendak kita keliru. Ya. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Yaitu. Ya, ini penting. Jadi ajaranku tinggal dalam hatimu. Jadi kita rajin baca firman Tuhan dan biarlah ajaran Tuhan, biarlah firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita lama-kelamaan bisa memahami apa pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ya, sehingga kita boleh, setelah waktu kita meminta, Tuhan biar kehendak dan pimpinanmu yang jadi dalam hidupku, bekerja, dalam aku berbisnis, dalam aku studi, dalam aku bergaul, dalam rumah tanggaku, dan berbagai macam, dan dalam pelayananku. Ya, puji Tuhan. Nah ini, ada sebagian orang menekankan nih, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Itu dulu nyanyian tuh puluhan tahun yang lalu ya, dalam kebaktian kebangunan rohani, dalam hal kesembuhan ilahi katanya. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Sekarang masalahnya, apakah benar itu? Mari kita coba mengevaluasi sedikit saja. Ya. Nah ini, awas ya, hati-hati ya. Iman itu tidak sama dengan sugesti diri. Iman, fidelity, pistis itu tidak sama dengan sugesti diri. Saya mensugesti diri saya pasti sembuh. Ya itu silakan aja. Tapi itu bukan iman, itu hanya sugesti diri. Saya pasti jadi orang kaya, saya pasti selamat. Ya. Sekali lagi, iman tidak sama dengan sugesti diri. Iman adalah pistis, setia pada kehendak Tuhan. Ya, bandingkan dengan pengalaman Rasul Paulus. Nah, lihat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tapi tentang hal itu, aku sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Berseru 3 kali. Ini gak main-main, yang berseru adalah Rasul Paulus loh. Salah satu rasul yang paling besar itu. Tapi dia bergumul karena ada duri dalam dagingnya. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus dicabut gak duri dalam dagingnya? Tidak. Karena kalau kita baca konteksnya, Paulus tuh mendapatkan kesempatan yang hanya sangat sedikit orang diberi kesempatan seperti Paulus terima itu. Yaitu pada waktu beliau masih hidup di dunia, beliau diberi kesempatan untuk melihat surga. Lihat 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 ya. Rasul Petrus enggak pernah mengalami hal ini, Rasul Yohanes juga tidak mungkin. Tapi Rasul Paulus, kenapa diberikan pengalaman itu? Karena Tuhan tahu tantangannya besar sekali ini. Sehingga Tuhan memberikan kepada rasul, pada hambanya pengalaman melihat kemuliaan Tuhan di surga. Supaya imannya dikuatkan. Tapi secara manusia bisa saja Paulus jadi sombong. Karena pernah mempunyai pengalaman yang lebih tinggi daripada pengalaman rasul-rasul yang lain mungkin ya. Akhirnya supaya dia nggak sombong, Tuhan izinkan
duri dalam daging terjadi dalam hidupnya. Apa itu? Ya mungkin ada kelemahan pada tubuhnya. Mungkin matanya kurang jelas. Atau mungkin ada, nanti kalau kita baca kitab Efesus ya, ada lagi penyakit lain. Tuhan pernah pakai Paulus untuk mendoakan Eutikus yang mati dan dibangkitkan lagi. Tapi Paulus sendiri mengalami masalah pada duri dalam daging. Dia berdoa 3 kali. Pasti dengan iman. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya berapa tahun yang lalu pernah bikin lagu ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu anakku. Ya, Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan gak sembuhkan dia karena supaya Paulus jangan sombong gitu loh. Ya. Atas pengalaman yang Tuhan berikan kepada dia dalam 2 Korintus 12 ayat 1 itu. Ya. Oke. Nah, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang kedua adalah disalahgunakan untuk mengutuk orang lain. Nama Tuhan disalahgunakan untuk mengutuk orang lain. Ini keterlaluannya. 2 Samuel 16 ayat 7 sampai 8. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyahlah, engkau penumpah darah. Orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Ini dikatakan oleh Simei ini. Yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Wah, luar biasa ini ya. Jadi kalau sudah lihat konteksnya, ya, ini Daud terpaksa harus menyingkir dari istananya karena terjadi ada kudeta dari Absalom itu yang mengkudeta ayahnya sendiri, sehingga terpaksa Daud harus menyingkir dari istananya. Dan dia waktu dia menyingkir itu dia dikata-katai, ditimpuki ya oleh Simei, salah satu keturunan daripada Saul itu. Langsung Simei itu menghakimi Daud itu. Nyala, engkau penumpah darah. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Langsung dihakimi begitu ya. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lihat, Simei ini menggunakan nama Tuhan. Berani-beraninya dia menggunakan nama Tuhan. Padahal Tuhan gak punya. Padahal Simei itu tidak tahu rencana Tuhan. Ya, dia berusaha menyalahgunakan nama Tuhan untuk menghakimi Daud yang sedang bergumul itu. Ya, ini namanya penyalahgunaan nama Tuhan. Ya memang kalau kita lihat pasal setelah itu apa yang dikatakan Simei ternyata keliru. Sehingga waktu Daud kembali dari pengungsian itu, ya Simei di tengah jalan langsung ya meminta ampun ya kepada Daud ini, ya. Langsung bye-bye dia. Ya. Ini satu sikap yang sungguh tidak baik dari Simei. Ini merupakan penyalahgunaan nama Tuhan. Ya. Iya, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang ketiga adalah nama Tuhan digunakan dalam nubuat palsu. Nubuat palsu berarti bukan nubuat tapi lu buat-buat. Bukan nubuat tapi lu buat-buat. Ya, Ulangan 18 ayat 20. Tetapi kalau seorang nabi berani menyampaikan suatu pesan atas namaku, padahal aku tidak menyuruh dia berbuat begitu, ya, walaupun dia berkata ini kata Tuhan, padahal Tuhan gak suruh dia gitu ya. Nah, perbuatan seperti itu sangat kurang ajar di hadapan Tuhan. Dan hukumannya gak main-main, dia harus mati. Bukan saya mengatakan, Tuhan yang mengatakan. Karena dia sudah mengatakan sesuatu yang bukan suruhan Tuhan. Ya. Begitu juga setiap nabi yang berbicara atas nama ilah-ilah lain harus mati. Ya. Jadi nama Tuhan jangan disalahgunakan dalam nubuat ya, palsu itu. Sekali lagi nubuat palsu itu bukan nubuat tapi lu buat-buat.
Iya, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang keempat lah menyandang nama Kristen tetapi bertindak tidak sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Nah, ini terjadi pada sebagian anak Tuhan. Ya. Mungkin juga kita, ya, tanpa kita sadari mungkin kita sebenarnya sedang seringkali bertindak nggak sesuai dengan sifat-sifat Kristus. Lihat ya, Kisah Rasul 11 ayat 26b. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini pertama kalinya nama Kristen disebut, yaitu kepada jemaat Kristus yang ada di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26b. Nah, apa arti Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti mengikuti teladan Yesus dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam sikapnya. Itulah jadi Kristen. Ya. Jadi karena kita menyandang nama Kristen, maka kita harus hati-hati, kita harus bertindak, berkata-kata, bersikap sesuai dengan teladan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang kelima adalah dalam propaganda politik. Nama Allah sering disalahgunakan untuk mendukung supaya orang-orang memilih dia gitu loh. Seringkali menggunakan nama Allah supaya orang dari kelompok tertentu jadi empati atau simpati atau mendukung orang ini. Ya. Padahal sebenarnya itu cuma penyalahgunaan saja. Setelah dia jadi terpilih jadi pemimpin, mungkin dia akan bertindak yang nggak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. 6. Bentuk penyalahgunaan nama Tuhan yang berikutnya adalah menyalahgunakan nama Tuhan dengan sebutan hamba Tuhan. Wah, keren banget ya. Dalam perjanjian lama nggak hanya beberapa orang loh disebut sebagai hamba Tuhan. Dan orang tuh hebat-hebat. Misalnya Musa disebut sebagai hambaku. Ini nggak main-main. Ya, sebutan hamba Tuhan bukanlah sebutan yang kita rasa jadi minder sama orang lain. Aku nggak ada kerjaan lain. Aku profesinya bukan bisnismen, bukan seorang yang bergaji besar. Aku nih hanya hamba Tuhan. Oh, dengan muka memelas. Enggak. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, istilah hamba Tuhan tuh dikenakan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa hebatnya. Ambil contoh Musa itu. Musa disebut sebagai hambaku, kata Tuhan. Hambaku Musa, ya, sudah pergi. Sekarang Tuhan menunjuk Yosua menggantinya Musa. Hambaku, hamba Tuhan. Jadi ada sebagian orang yang menyalahgunakan nama Tuhan dengan sebutan hamba Tuhan, tapi orang tersebut bertindak dan berkhotbah nggak sesuai dengan kehendaknya. Dia mengklaim dia sebagai hamba Tuhan, tapi tindakannya, khotbahnya nggak sesuai dengan kelakuannya. Iya. Matius 7 ayat 21 dan 23. Bagus, ini kata Tuhan Yesus ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, maksudnya mengusir roh jahat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh kenal Tuhan, pasti akan mempengaruhi akan hatinya dan mempengaruhi akan cara dia bertindak, kelakuannya. Itu ya. Tapi kalau dia hanya sekedar lip service saja, ya nggak ada perubahan dalam hidupnya. Ya, tapi kalau memang dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan dari hatinya, dia mempengaruhi akan kelakuan, sikap, perkataan, janji-janjinya. Sehingga Tuhan Yesus sebagai kepala, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang memiliki hidupnya. Ini penting, ya. Iya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu, pimpinlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan,
Sehingga mampukan kami untuk bukan hanya sebagai orang-orang yang pintar mendengar, jago dalam pengetahuan kami akan firman Tuhan, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan firman dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup kami setiap hari. Terima kasih. Biar apa yang sudah Hamba sampaikan Tuhan meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.